Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, di kajian intensif di pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul. Selanjutnya limpahan sholawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada sauri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di pembahasan rukun iman ats-tsani atau kedua, yaitu al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk, satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya gaib. Wahum, dan mereka ibadun mukramun, hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus wasafaratu bainahu ta'ala wa baina rusulihi, disifati para malaikat itu sebagai safaratul kiramil bararah, yang disebutkannya bagi para pembaca Al-Quran dalam keadaan mahir. Maka mereka bersama para malaikat safaratul kiramil bararah, para malaikat yang dimuliakan Allah. Kemudian makna safaratil kiram, safarah maksudnya adalah penghantar, bainahu ta'ala, antara Allah Subhanahu wa ta'ala wa baina rusulihi alaihi wassalatu wassalam, dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Namun ini bukan menunjukkan ajzun, kelemahan bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menunjukkan kelemahan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi justru ini merupakan tanda kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan kudrahnya menciptakan para malaikat dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, adapun bararah at-tahirina dzatan wa sifatan wa af'alan, yang dimaksud bararah artinya adalah tahirin, mereka suci baik zat, sifat ataupun perbuatan.
baik zat, sifat maupun perbuatan. Sehingga mereka disifati la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah satu kejap mata pun. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menunaikan perintah Allah. Itu baroroh. Tahirina dzatan wa sifatan wa af'alan. Mereka suci zat, sifat dan af'al. Seperti dalam firman Allah Ta'ala ketika menyebutkan fase turunnya Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali Al-Mutahharun. Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini yang dimaksud Mutahharun adalah para malaikat yang disucikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya Al-Quran itu turun 2 kali. Ya, pertama secara munajjaman istilahnya, atau secara keseluruhan, ya, dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit bumi, Baitul Izzah. Kemudian dari langit bumi kemana? Mufarraqan, ya, secara terpisah ala hasabi nuzuli atanafi asbabun nuzul, sesuai dengan apa? Sebab turun daripada ayat. Tuh. Nah, fase pertama tidak disentuh kecuali oleh siapa? Para malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ibadun min ibadillahi azza wa jalla. Mereka adalah hamba. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki sifat rububiyah, terlebih sifat apa? Uluhiyah. Karena ada manusia yang menjadikan malaikat sebagai niddan, sembahan selain daripada Allah. Dengan alasan mereka menjadikan para malaikat itu sebagai wasilah, pelantara atau penghantar kedekatan mereka dengan siapa? Allah. Khalaqahumullahu ta'ala minan nuri li ibadatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah ciptakan para malaikat itu dari apa? Cahaya. Tuh. Maksudnya, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Laisu banatin lillahi azza wa jalla wala auladan. Mereka bukan putri-putri Allah, mereka pun bukan anak-anak Allah. Wala syuraka'a ma'ahu, karena tidak ada sekutu bagi Allah. Wala andada, tidak ada tandingan dan sandingan. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna wal jahiduna wal mulhiduna 'uluwan kabira. Maka Allah Maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dari perkataan orang-orang zalim, orang-orang yang menentang, orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang mengingkari uluwan kabira. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka berkata, Ar-Rahman telah menjadikan anak, putra. Ya. Subhanah, Maha suci Allah. Bal ibadum mukramun, justru mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Yang dimaksud siapa? Para malaikat.
La yasbiqunahu bil qawli. Mereka tidak pernah mendahului dengan ucapan kecuali atas titah dan perintah siapa? Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan ketika ada perintah kepada mereka maka mereka segera menunaikan. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah kita akan kaji pada dasarnya apa sih kandungan iman kita terhadap para malaikat itu. Nah, kita sebutkan terlebih dahulu ayatnya ya. Surah Al-Anbiya tadi lanjutan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Ya, surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 29. Kemudian surah Al-Zukhruf ayat 15 sampai 19. Jadi banyak ya. Sebagai isbat penetapan tentang bahwasannya malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Wa ja'alul malaikata, mereka telah menjadikan, yakni kaum musyrikin telah menjadikan para malaikat alladzina hum ibadur rahman, yang sejatinya mereka adalah hamba-hamba Ar-Rahman, inatha, sebagai apa? Putri-putri Allah, wanita. Asyahidu khalqahum, ini apa istilahnya, istifham inkari istilahnya, pertanyaan tapi untuk mengingkari mereka. Asyahidu khalqahum, apakah mereka telah menyaksikan percis dengan mata mereka kepala sendiri penciptaan malaikat? Bisa paham ya? Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan betul penciptaan mereka? Tuh. Satu, katabu syahadatuhum wa yus'alu, maka persaksian mereka akan dicatat kemudian akan dipinta pertanggungjawaban. Ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Kita masuk ke hadirin rahimani wa rahimakumullah, kepada kandungan iman terhadap para malaikat. Sebelum masuk ke aqsamul malaikah wa khasa'isihim, pembagian malaikat serta kekhususan sifat-sifat dari para malaikat berikut dengan tugas-tugas para malaikat. Cara beriman kepada malaikat dengan dua metode. Jadi beriman kepada para malaikat itu dua. Pertama, mengimani secara global, secara umum. Mengimani secara umum. Biman lam na'lam ismahu, bagi para malaikat yang tidak diketahui namanya. Karena pada dasarnya tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Jadi tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah kecuali siapa? Allah. Maka sikap kita dalam bab ini mengimani secara umum bahwa Allah memiliki hamba yang disebut malaikat, di mana mereka tercipta dari cahaya dengan tugasnya adalah menghambakan diri beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu tafsilan biman arafna ismahu au wadifatahu. Kemudian yang kedua, metode yang kedua dalam bab iman terhadap malaikat itu adalah beriman secara terperinci. Beriman secara terperinci.
yaitu biman arafna ismahu au wadhifatahu, yaitu terhadap malaikat yang disebutkan nama berikut tugasnya. Yang disebutkan nama, demikian pula tugasnya, maka kita imani. Ya. Lantas apa makna kandungan iman terhadap malaikat itu? Kandungan iman terhadap malaikat itu kurang lebih sekitar 5, ada 5 kandungannya. Kandungan iman terhadap malaikat. Pertama adalah at-tasdiqu biwujudihim. At-tasdiqu biwujudihim, membenarkan atas keberadaan mereka. Yang kedua, inzaluhum wa isbatu annahum ibadullah wa khalaqahu kal insi wal jinni, menempatkan malaikat sebagai hamba Allah persis seperti manusia dan jin. Jadi menempatkan mereka, yakni malaikat, sebagai hamba-hamba Allah. Ya, Allah ciptakan seperti manusia dan jin. Wa annahum ma'muruna mukallafun, mereka diberikan tugas, la yaqdiruna illa ala ma aqdarahumullahu ta'ala. Baik, yang ketiga, al-imanu biwadhaifihim wa sifatihim, mengimani tugas dan sifat mereka, mengimani tugas dan sifat-sifat mereka sebagaimana nanti insyaallah rinciannya kita bawakan. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, itu ada, kemudian ada malaikat Israfil dan lain sebagainya, ya, disebutkan. Kemudian yang keempat, hubbuhum wa taqdiruhum. Yang keempat adalah mencintai mereka, dan berupaya keras untuk mengikuti jejak langkah mereka dalam ketaatan. Jadi mencintai mereka serta berupaya keras untuk apa? Mengikuti. Yang kelima, al-insu atau al-anisu bihim haitsu ya'lamul abdu anna hunaka man yusyarikuhu fil ibadati, senantiasa hadir di hati bahwa malaikat itu membersamai kita dimanapun. Di majelis ilmu ada malaikat, kemanapun kita berada ada malaikat senantiasa. Tiupan angin, maka sejatinya siapa? Malaikat. Dan seterusnya. Makanya di alam rahim ada malaikat. Jadi dimanapun kita berada, maka sejatinya para malaikat itu senantiasa membersamai kita. Maka inilah hakikat iman terhadap malaikat. Jadi ada berapa? 5. Pertama apa? Makna iman terhadap malaikat itu, ya, tasdik, membenarkan keberadaan atau mengimani keberadaan malaikat, meyakini dengan pasti. Yang kedua, menempatkan malaikat sebagai apa?
hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu tercipta seperti apa? Diciptakan seperti manusia dan jin. Terus yang ketiga, mereka memiliki tugas dan sifat. Kemudian yang keempat, mencintai dan berupaya keras untuk mengikuti jejak langkah mereka. Yang kelima, merasa senantiasa apa? Mau dibersamai oleh malaikat. Karena dimanapun kita berada, malaikat itu senantiasa membersamai kita di waktu pagi, di setiap saat itu, Pak. Di setiap pagi, para malaikat senantiasa mendoakan. Setiap orang didoakan malaikat, setiap diri kita bahkan. Itu ya. Siapa yang berinfak di waktu itu, maka bagaimana didoakan? Allahumma anfik munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi siapapun yang infak pada hari itu. Kalau yang justru enggan untuk mengeluarkan, Allahumma atlifi al-mumsika talafa. Ya Allah, hancurkan, binasakan siapapun yang menahan itu di hari itu, talafa, dengan kebinasaan, kehancuran. Malaikat setiap saat, setiap waktu meralikan. Masya Allah. Baik, kita insya Allah mudah-mudahan 1 atau 2 pertemuan ini kita akan mengenal siapa? Malaikat. Ya. Pertama, aqsamul malaikah, pembagian malaikat, wa khasaisuhum, dan kekhususan mereka. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, thumma hum bin nisbati ila ma hayya'ahumullahu ta'ala lahu wa wakalahum bihi ala aqsam. Dilihat, ditinjau dari sisi tugas, dari sisi tugas, maka para malaikat itu terbagi kepada beberapa bagian. Faminhum, di antara mereka, al-muwakkalu bil wahyi, ada malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya alaihimus salatu wassalam. Tugas yang pertama adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul alaihimus salatu wassalam. Itu yang harus digaris bawahi. Kepada siapa? Rasul. Ya, kepada siapa? Rasul. Nah, itulah yang dimaksud safaratil kiramil bararah tadi. Safarah, penyampai, itu salah satu. Wa huwa ar-ruhul aminu Jibrilu alaihi salam. Beliau adalah siapa? Ar-ruhul amin. Namanya siapa? Jibril alaihi salam. Di redaksi yang lain Jibrail. Tuh, alaihi salam. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Baqarah 97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Siapa yang terbukti dia memusuhi siapa? Malaikat Jibril. Fa innahu, sesungguhnya dia, nazzalahu, menurunkan, ala qalbika biiznillah, kepada hatimu, biiznillah, atas izin Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Di surah As-Su'ara ayat 193 sampai 195, nazala bihi ar-ruhul amin, ini malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal mungdirin, agar kamu menjadi apa? Pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan arabiyyin mubin, jelas, bahasa Arab yang jelas. Di surah An-Nahl 102, qul nazzalahu ruhul qudus. Nah, nama lainnya adalah apa? Ruhul Qudus min rabbika bil haq. An-Nahl 102. Di surah An-Najm, in huwa illa wahyu yuha. Jadi wa ma yantiqu anil hawa, Rasul tidak berbicara dari hawa nafsu. In huwa,
illa wahyu yuha. Beliau menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh syadidul quwa. Siapa yang dimaksud syadidul quwa? Keras dan kuat. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang membalikan kota apa? Yang membalikan apa? Yang membalikan, seingat saya, di Sodom. Tuh, wallahu ta'ala wa alam. Syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ini mengenai malaikat Jibril. Wa hadza fi ru'yatin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil abtah. Ya. Ini ketika apa? Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tas naik. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Hadza ini fi ru'yatin Nabi, berbicara tentang Nabi yang melihat malaikat Jibril fil abtah, di abtah, hina tajallalahu ala suratihi, ketika malaikat Jibril ala suratihi menampakkan kepada Rasulullah sesuai dengan penciptaan aslinya, ciptaan aslinya. Allati khuliqa 'alaiha. Lahu sittumi'ati janahin, memiliki 600 sayap. Qad sadda idhamu khalqihi al-ufuqa, keagungan besarnya malaikat Jibril ini sampai menutupi apa? Ufuk. Menutupi ufuk. Jadi tempat lalu lalangnya apa? Matahari terbit sampai terbenam, ditutupi, tertutup gelap. Itu yang pertama di abtah. Kemudian yang kedua, Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril, yaitu ketika Mi'raj, yaitu di langit, ketika Isra dan Mi'raj. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad. Tsumma ra'ahu lailatal mi'raji aidan fis sama. Jadi Rasulullah pun melihat malaikat Jibril berada di langit ketika Mi'raj, masih surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Kali keduanya di sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Walaupun demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang sampai ke mana? Ke atas. Karena malaikat Jibril tidak sampai di Baitul Izzah. Ya, di Baitul Izzah, di sebagian riwayat. Walam yarahu sallallahu alaihi wasallam fi suratihi illa hatain al-marratain. Rasulullah tidak pernah melihat malaikat Jibril secara langsung kecuali di dua saat ini, yaitu di Abtah, kemudian yang kedua yaitu di langit ketika Isra dan Mi'raj. Sisanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau malaikat Jibril menampakkan kepada Rasulullah itu umumnya menyerupakan diri sebagai laki-laki, sebagai hadis malaikat, hadis Jibril ya, masyhur. Bainama nahnu julusun zata yaumin iz tala'a alaina rajulun syadidu sawadi sawadi syar syadid bayadi thiyab, la yura alaihi atharus safar. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki berpenampilan apa? Rambutnya hitam, kemudian pakaian putih, tidak terlihat ada bekas kaki. Nggak ada seorang pun yang kenal dari kami. Artinya itu malaikat Jibril, sebagaimana dijelaskan di akhir hadis. Terkadang wagoliban dan umumnya fi surati dihiyata al-qalbi. Kadang-kadang malaikat Jibril menyerupakan diri seperti Dihiyah al-Kalbi. Dihiyah al-Kalbi itu kalau di redaksi hadis itu seorang sahabat Nabi.
Dihiyah Al-Kalbi. Jadi menyerupakan diri seperti Dihiyah Al-Kalbi, sahabat Nabi. Dihiyah Al-Kalbi ini dulu itu Sofiyah bintu Luhai. Sofiyah bintu Luhai kalau di riwayat itu budak milik siapa? Dihiyah Al-Kalbi. Kemudian dihadiahkan akhirnya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Sahabatnya ditikahi oleh Rasulullah SAW, Sofiyah bintu Luhai. Jadi intinya, goliban umumnya dikatakan di sini bahwa malaikat Jibril seringkali menyerupakan datang kepada Rasulullah itu menyerupakan diri seperti Dihiyah Al-Kalbi, seorang sahabat radhiyallahu anhu itu radhiyallahu anhu. Wa qala ta'ala fihi innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. At-Takwir, di surah At-Takwir. Demikian pula Quran surah Saba, hatta idza puzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir. Di hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari Imam Muslim ketika menjelaskan ayat ini, fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Ya. Hatta idza puzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ini di kitab Tauhid dipaparkan, dijelaskan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka seluruh malaikat pingsan. Dan pertama kali yang mengangkat kepalanya adalah siapa? Malaikat Jibril. Fayukallimuhullahu taala. Maka Allah ya menyampaikan wahyu. Jadi ketika Allah menyampaikan wahyu, semua malaikat pingsan. Yang pertama kali mengangkat kepala ada malaikat Jibril, kemudian Allah pun menyampaikan wahyu kepadanya bima aroda, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma yamurru Jibril bi ahlis samawat, kemudian malaikat Jibril ya melewati seluruh penghuni langit. Seluruh penghuni langit akhirnya bertanya kepada malaikat Jibril, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang disampaikan oleh Tuhan kami wahai Jibril? Fayaqulu Jibril alaihissalam, kata Jibril alaihissalam, qala al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha agung, maha besar. Fayaqulun kullu misla ma qala Jibril, maka semua persis mengatakan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, tidak lebih, tidak kurang, tidak lebih. Nah, itu sifat karakteristik daripada malaikat. Tuh. Summa yantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Maka malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu Allah tersebut itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi malaikat Jibril itu tidak diutus bukan hanya saja kepada siapa? Kepada Rasulullah Nabi Muhammad, tapi juga diutus kepada siapa? Seluruh nabi dan rasul sebelumnya. Sehingga di kisahnya siapa? Namus istilahnya. Ketika Rasulullah menceritakan kepada Khadijah, ya, kemudian Khadijah menghibur Rasulullah dan akhirnya membawa Rasulullah menyampaikan kepada Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Hada namus. Ini adalah namus yang datang kepada Nabi Musa. Istilah saja yang berbeda. Tapi hakikatnya siapa? Malaikat Jibril. Bagaimana cara wahyu itu turun? Seperti tadi dikisahkan, yaitu tadi Quran surah Saba secara umum ayat 23 ya. Caranya yaitu apa? Ketika Allah hendak menyampaikan wahyu, maka ya semua pingsan, tidak kuasa, sampai akhirnya malaikat Jibril yang pertama kali mengangkat kepalanya. Gitu. Kemudian malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada penghuni langit semua, kemudian juga disampaikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati insyaallah taala dzikru ba'di al-hadis fi bad'il wahyi. Nah, itu ada juga di bad'ul wahyi ada. Baik. Demikian barangkali secara umum
di antara malaikat yang paling agung, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril adalah penghulunya para malaikat. Jadi malaikat Jibril itu adalah penghulunya para malaikat. Masih ada waktu gak? Aman. Kalian? Cekap? Cekap ya tuh hari uang. Insyaallah kayak orang ngebahas insyaallah taala ya. Nah. Satu lagi tuh ya, karena berkaitan dengan hujan. Wa minhum al-muwakkal bil qatri. Jadi ada malaikat yang tugasnya adalah mengatur hujan. Sesuai apa ya? Kita hujan. Wa tasarifuhu ila haitsu amarahu Allah. Dan membagi-bagikan air hujan kemanapun haitsu amarakumullah, Allah memerintahkan. Jadi yang menggerakkan awan, menurunkan hujan itu siapa? Malaikat. Atas perintah siapa? Allah. Wa huwa Mikail, itulah Mikail alaihissalam. Wa huwa zu makanin aliyah, beliau memiliki zu makanin aliyah, tinggi, kedudukannya tinggi. Wa manzilatin rafi'ah, manzilah kedudukan, posisinya rafi'ah, tinggi di hadapan Allah. Wa syaraf mulia inda rabbi, di hadapan Allah azza wa jalla. Walahu a'wanun, memiliki apa? Bala tentara. Angin, hujan, terus awan, itu semua adalah bala tentara siapa? Mikail. Istilah saja ini. Baik. Wa yusarrifuna riyah, mereka meniupkan angin, mengantarkan wasihab, awan, kama yasha'ullah, sebagaimana perintah atau sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla. Wa qad jaa fi ba'dil athari, ada athar, ma min qatratin, tidak ada satu tetes pun air hujan, tanzilu minas samai, turun dari langit, illa wa maha malakun yukirruha, kecuali setiap tetesan air hujan ya, malakun, ada malaikat, yukirruha, menempatinya. Allah subhanallah. Ini yang menguatkan keimanan Bapak. Jadi tidak ada satu tetes pun air hujan yang datang dari langit kecuali illa wa maha, membersamai air hujan tersebut itu malakun, malaikat, yukirruha fi maudhiha minal ardi, di tempat mana air ini turun. Di hadis Ibnu Abbas berkata kepada malaikat Jibril, qala li Jibril ala ayyi syai'in Mikail, untuk apa dan kemana wahai Mikail? Qala ala nabati wal qatri, hujan dan tumbuh-tumbuhan. Baik hadirin rahimani rahimakumullah, saya kira kita cukupkan ya insyaallah taala ya. Kita insyaallah taala lanjutkan mengenai aqsam, pembagian malaikat, wa khasaisim, kekhususan keistimewaan berikut dengan tugas-tugas mereka. Semoga yang sedikitnya menjadi ilmu yang bermanfaat, kurang lebih kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.